Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami tetap merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di hari yang baru ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa memberi dan menerima adalah dua hal yang berbeda, yang walaupun itu silih berganti di dalam kehidupan kita setiap hari. Ada kalanya kita menerima, dan tentu sesungguhnya apa yang kita terima di tengah-tengah kehidupan ini jauh melampaui daripada apa yang kita beri. Kenapa saya katakan demikian? Hal yang pertama yang kita telah terima di dalam hidup kita adalah anugerah kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Anugerah yang terbesar, yang tidak ada bandingannya. Anugerah itu diberikan Tuhan kepada kita. Dasarnya bukan pada diri kita yang layak menerima, atau ada kelebihan dari hidup kita sebagai manusia daripada ciptaan lain sehingga kita layak menerima. Tetapi kita menerima berkat karunia yang kekal itu semata-mata karena Tuhan itu sendiri yang mengasihi kita. Karena Tuhan itu sendiri yang berinisiatif menolong kita, sehingga kita menerima pengampunan, sehingga kita menerima keselamatan, sehingga kita menerima jalan kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Allah, kuasa kasih Allah itu sungguh-sungguh teramat luar biasa. Saya katakan tidak ada bandingannya, di mana Tuhan Allah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dia yang maha kaya, pemilik surga, pemilik segalanya, tetapi datang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan tadi, Dia yang sangat kaya itu menjadi miskin oleh karena kita. Karena Dia hadir sama seperti kita. Untuk apa? Untuk menyatakan cinta kasih-Nya itu, empati Tuhan itu kepada kita, agar selamatlah hidup kita. Inilah kekayaan yang luar biasa yang Tuhan hadirkan kepada kita. Kita tadinya adalah orang-orang yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh kasih karunia Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, maka sebagai penerima anugerah yang kekal, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, sebagai orang-orang yang telah menerima berkat, terberkati setiap hari, maka panggilan bagi kita adalah kita harus menjadi orang-orang yang sukarela, ikhlas berbagi, memberi. Pertama, berkat itu tidak boleh berhenti pada kita sendiri. Berkat itu tidak boleh berhenti hanya pada keluarga kita sendiri. Tetapi berkat itu yang telah Tuhan hadirkan bagi kita dengan berbagai-bagai macam berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, maka itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Maka titik akhirnya bukan kita penerima akhir dari berkat, tetapi kita penerima berkat sekaligus menjadi aliran atau saluran berkat
bagi sesama. Maka inilah yang diminta oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Kekayaan yang Tuhan hadirkan kepada kita itu sudah nyata. Keselamatan itu. Maka hari ini tugas panggilan bagi kita adalah kerelaan berbagi dengan sebuah kesadaran. Kesadaran bersama bagi kita, kesadaran personal bagi kita. Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita miliki hari ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kamu miliki adalah sesuatu yang layak untuk diberikan atau dibagikan kepada yang lain. Apapun itu. Kalau Bapak Ibu punya materi, maka materilah yang dibagikan kepada yang lain. Seturut dengan apa yang ada pada kita. Kalau tenaga yang ada pada kita, maka berbagilah tenaga itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau pikiran atau hikmat yang baik itu yang kita miliki, maka berbagilah ilmu, pengetahuan, hikmat itu kepada yang lain untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kalau telinga yang kita punya, telinga untuk mendengar, maka berbagilah kepada yang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan untuk didengarkan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, sesuatu yang dapat kita bagikan bukan hanya soal materi saja, soal uang saja, bukan. Tetapi apa yang ada pada hidup kita adalah sesuatu yang layak untuk dibagikan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah, usia kita adalah anugerah, apa yang ada pada kita, milik kita hari ini adalah anugerah. Dengan mendasarkan pada kasih Kristus, maka sesungguhnya orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus Kristus tidak boleh lagi menjadi orang yang pelit. Tidak boleh menjadi orang yang pelit. Sekali lagi saya katakan, tidak boleh lagi menjadi orang yang pelit, orang yang kikir, orang yang tidak mau berbagi. Tetapi berbagilah. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulailah berbagi. Kalau Tuhan memberikan limpahan berkat dalam hidupmu, hidup kita semua, maka melimpah juga hati kita turut serta berbagi kepada yang lain. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu apa yang menjadi dasar dari kerelaan berbagi itu? Kerelaan, keikhlasan, ada sukacita, tidak ada hati yang terpaksa, pikiran yang terpaksa untuk berbagi. Tetapi semata-mata sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan Allah oleh karena berkat-Nya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, dunia kita hari ini tidak kekurangan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat. Tetapi dunia kita hari ini adalah kekurangan orang-orang baik, orang-orang yang tulus, ikhlas, berbagi, memberi. Maka setiap pemberian kita tidak ada udang di balik bakwan, tidak ada kepentingan-kepentingan lain selain daripada rasa syukur kita oleh kekayaan yang Tuhan telah hadirkan kepada kita. Maka kekayaan Tuhan itu pun harus menjadi berkat bagi sesama. Apakah mereka mengenal Tuhan Yesus Kristus atau tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus atau kepada siapapun, maka hidup orang Kristen, hidup dari murid-murid Tuhan Yesus Kristus itu adalah hidup yang mengalirkan segala kebaikan, menjadi berkat bagi sesama. Muliakanlah Tuhan Allah di dalam setiap tindakan, ucapan, pemberian kebaikan dari dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat kemurahan-Mu yang memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, firman-Mu mengajak kami Tuhan untuk terus menyadari bahwa Engkau telah hadir bagi kami. Engkau yang kaya itu menjadi miskin agar kami diperkaya di dalam anugerah yang kekal itu. Tuntun kami Tuhan agar kami terus menyadari bahwa kami adalah penerima berkat yang terindah, penerima berkat yang kekal. Karena itu hidup kami ini adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan Allah, tuntun kami ketika Engkau melimpahi hidup kami dengan berbagai-bagai berkat seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk sukarela, ikhlas berbagi, ikhlas memberi dari apa yang ada pada kami Tuhan, dengan cara tidak terpaksa tetapi kesungguhan hati oleh karena rasa syukur kepadamu. Tuhan Allah,
tolong dan tuntun kami Tuhan, agar kami terus memproses diri, belajar menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi aliran berkat bagi sesama kami dimanapun berada. Tuhan Allah, kami akan menjalani hari ini bersama dengan kemurahan-Mu, pemeliharaan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun hati kami untuk terus teguh beriman kepadamu dengan segala apapun yang kami hadapi, pergumulan kami. Tetapi biarlah apa yang ada pada kami itu Tuhan, sungguh-sungguh kami bagikan sebagai tanda kami memuji memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.